Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita kembali belajar tentang tugas dan misi rasul-rasul Tuhan Yesus. Beberapa aspek pengajaran Tuhan Yesus melalui rasul-rasulnya telah kita bahas pada edisi sebelumnya. Kini kita akan melanjutkan kepada aspek berikutnya, yaitu bahwa manusia hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang sebenarnya itu tidak layak diterima oleh manusia. Tetapi Tuhan mengaruniakannya karena Ia mengasihi manusia. Kasih karunia adalah anugerah terbesar dalam hidup orang percaya. Kasih karunia adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mau hidup rukun dengan semua orang. Siapapun orangnya, jika mereka mau menerima syarat ini, mereka akan diberikan keselamatan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan jasa-jasa baik manusia. Tidak bergantung kepada perbuatan-perbuatan baik mereka. Karena sesungguhnya sehebat apapun manusia, ia tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa membayar kemurahan Allah dengan menggunakan semua apa yang ia miliki, semua apa yang ada pada dirinya. Hanya karunia Allah semata, semua itu dapat menjadi milik manusia. Saudaraku yang kekasih, adalah tugas dan keinginan hati kita untuk senantiasa berusaha menyukakan Allah. Untuk menyukakan Allah, kita harus melakukan kehendak-kehendaknya. Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak dapat diselamatkan dengan mematuhi hukum Taurat. Alasannya terlihat sederhana, yaitu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang mampu taat dengan sempurna kepada Tuhan. Hukum Musa dengan ancaman sanksi-sanksi yang berat akan senantiasa menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi manusia. Ini bukan berarti bahwa Allah telah keliru menaruh hukum-hukum itu kepada umatnya, yaitu umat perjanjian lama. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan solusi atas jalan keluar atas ketidakberdayaan manusia ini, yaitu dengan menyediakan pertolongan. Itu adalah Yesus Kristus yang oleh Sang Bapa telah diutus sebagai penyelamat. Ia adalah solusi atas ketidakberdayaan manusia untuk mengatasi dosa. Ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita menyebutnya sebagai kasih karunia. Untuk mendapatkan kasih karunia, orang harus percaya kepada Yesus Kristus, harus bertobat dan harus bersedia mengampuni orang lain. Syarat ini mudah jika orang sadar akan dirinya yang lemah dan berdosa.
sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa meraih keselamatan dengan usahanya sendiri, sadar bahwa mereka butuh Allah untuk menolong mereka. Menjadi percaya kepada Yesus, bertobat dan mau hidup rukun dengan semua orang tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak menuntut orang untuk bersakit-sakit, tidak mengharuskan orang menyiksa diri untuk menarik perhatian Allah agar berbelas kasih kepadanya. Semua itu hanya perlu niat, keinginan, dan keikhlasan untuk menerima Yesus dan mempersilahkan Dia untuk memimpin hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sepanjang kita setia tetap tinggal kepadanya, kita pasti beroleh keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.